Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zes Franky Giawa dengan stambuk B1A1230717. Saya dari kelompok 16. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Nah, sekarang saya akan mengangkat satu artikel tentang analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap kurs atau TOT, Terms of Trade. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor dan impor terhadap Terms of Trade atau TOT, di mana sebagian indikator utama dalam penilaian kinerja pedagang internasional suatu negara. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana komposisi ekspor dan impor, terutama barang bernilai tambah tinggi, dapat mempengaruhi stabilitas dan daya saing ekonomi nasional. Nah, peneliti melihat bahwa perdagangan internasional telah menjadi komponen penting dalam perekonomian, salah satunya perekonomian global, di mana setiap negara terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik serta memanfaatkan peluang pasar internasional. Dalam konteks ini, salah satu indikator kunci yang digunakan untuk menilai kinerja perdagangan suatu negara adalah Terms of Trade atau TOT, di mana TOT yaitu rasio antara indeks harga ekspor dan indeks harga impor. TOT memberikan gambaran tentang seberapa besar kemampuan suatu negara untuk menukar barang ekspor dengan barang impornya, di mana TOT yang tinggi atau menguntungkan menunjukkan bahwa suatu negara mampu memperoleh lebih banyak impor untuk setiap unit barang ekspor yang dihasilkan. Sementara TOT yang rendah mengindikasikan kondisi sebaliknya. Ekspor berperan penting dalam meningkatkan terms of trade, terutama jika suatu negara mampu mengekspor barang-barang dengan nilai tambah tinggi yang memiliki permintaan besar di pasar internasional. Nah, apa sih Terms of Trade menurut para ahli? Nah, menurut statistika, TOT berfungsi sebagai ukuran statistik yang memperlihatkan nilai tukar komoditas antara dua negara, ya, baik segi harga maupun kuantitasnya, di mana pergerakan TOT dapat dipahami melalui dua skenario. Apa itu skenario yang pertama? Di mana saat kenaikan harga komoditas ekspor melebihi harga komoditas impor, TOT akan menunjukkan peningkatan, di mana hal ini berarti negara tersebut dapat mengurangi value ekspornya untuk memperoleh jumlah impor yang sama. Skenario yang kedua, ketika harga komoditas impor melebihi harga komoditas ekspor, indeks Terms of Trade akan mengalami penurunan. Konsekuensinya, negara tersebut perlu meningkatkan value ekspor untuk mempertahankan kemampuan impornya. Nah, apa sih ekspor menurut para ahli? Nah, salah satu ahli yaitu Sasono yang melihat bahwa ekspor merupakan kegiatan perdagangan lintas negara yang melibatkan penjualan produk melewati batas terluar wilayah pabean. Dan juga Huta Barat yang memandang bahwa ekspor itu sebagai aktivitas perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia atau keluar negeri, dengan catatan harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Nah, impor menurut para ahli, di mana Amir mendefinisikan impor sebagai suatu upaya yang dilakukan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan atas barang yang ketersediaannya terbatas di dalam negeri, sehingga mengharuskan pembelian dari negara lain dengan pembayaran menggunakan valuta asing. Sementara menurut Huta Barat, bahwa impor itu merupakan aktivitas perdagangan yang melibatkan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negara atau ke dalam wilayah pabean Indonesia, dengan ketentuan harus mematuhi regulasi yang berlaku, di mana kegiatan impor memiliki peran strategi dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama untuk barang-barang yang memang tidak diproduksi atau terbatas di dalam negeri. Nah, sekarang kita masuk dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, di mana penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Daripada generalisasi. Menurut Bogdan dan Bigland dalam artikel Sugiono 2020, di mana metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambaran, sehingga tidak menekankan pada angka. Ya, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, di mana data sekunder didapatkan dari sumber yang mendukung penelitian, antara lain dari dokumentasi dan literatur. Nah, coba lihat tabel-tabel di samping, di mana berbagai data-data yang diambil untuk mendukung atau untuk dianalisis dalam artikel ini. Nah, sekarang kita masuk dalam uji data. Nah, dari artikel melihat bahwa beberapa uji yang dipakai, ada satu uji normalitas, di mana di dalam situ tidak terjadi pelanggaran normalitas data. Yang kedua ada uji autokorelasi. Di dalam uji autokorelasi tidak terdapat pelanggaran, yang dimana tidak ada terjadi pelanggaran uji autokorelasi. Yang selanjutnya adalah uji multicollinearity, di mana di dalam data uji yang diterapkan di artikel lebih dari 10, di mana terdapat pelanggaran uji multicollinearity. Nah, yang terakhir adalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas, di mana terdapat pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam uji data tersebut. Dan juga ada penentuan T-table dan F-table. Nah, kesimpulan dari uji itu, nilai F hitungan 5,6 lebih kecil dari F-table 19, dan nilai prop 0,15 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak, artinya HO diterima, di mana variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel ekspor dan impor terhadap kurs di Indonesia. Nah, apa kesimpulan dari pembahasan artikel tersebut? Di mana Terms of Trade atau TOT merupakan indikator yang penting yang mencerminkan keseimbangan antara harga ekspor dan impor suatu negara, di mana TOT yang positif menunjukkan daya beli internasional yang lebih kuat. Dan faktor utama yang memengaruhi TOT adalah jenis barang yang diekspor dan diimpor. Dengan ekspor bernilai tambah tinggi cenderung meningkatkan TOT, sementara ketergantungan pada impor barang konsumsi melemahkannya. Ketergantungan barang konsumsi melemahkannya. TOT yang stabil dan menguntungkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, dan kestabilan nilai tukar. Sedangkan fluktuasi TOT yang ekstrem dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan yang strategis seperti diversifikasi ekspor, mengembangkan industri domestik, dan peningkatan kualitas produk ekspor menjadi sangat penting untuk memperkuat TOT.
dan memastikan keseimbangan perdagangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, ada link soal. Jika teman-teman mau menjawab soalnya, saya persilakan, dan coba dibaca ketentuan-ketentuan yang diberikan. Dan serta juga kalau mau lihat artikel yang saya presentasikan pada hari ini, ada di link di bawah. Jangan juga lupa diklik dan dibaca ulang, karena sesungguhnya manusia pasti ada kesalahan dan kelemahannya. Jadi kiranya presentasi yang saya berikan pada hari ini membantu teman-teman sekalian. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.